Acara ini dipersembahkan oleh hening, syahdu, dan penuh keindahan. Inilah Buntu Kepa, bukit terindah di Dusun Rantai, Desa Adat Taupe, Mamasa, Sulawesi Barat. Menjulang tegak di atas ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, Buntu Kepa menjadi tempat tertinggi di Desa Taupe yang sunyi. Saat matahari hadir, seketika warna alam pun berubah dari gelap pekat menjadi kilau mengkilat, dari dingin yang menggigil menjadi hangat yang nikmat. Sulawesi Barat mempunyai bentang alam yang beragam. Salah satunya adalah wisata alam Buntu Kepa, Desa Taupe, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dengan pemandangan Desa Taupe yang begitu indah dan asri, juga dengan ditemani oleh gumpalan-gumpalan awan dan juga pemandangan gunung Desa Taupe begitu indah dan asri pada pagi hari ini, sambil ditemani oleh kopi. Kini saatnya menyaksikan keindahan lain. Negeri menawan di atas awan. Begitu bukit kecil ini bergelar. Lautan awan putih yang menggumpal, terhampar luas bak gulungan kapas yang menawan. Tersembunyi keindahan alam lain yang tak kalah mempesona. Tepat berada di bawah bukit Buntu Kepa. Inilah Tondok Bakaru, desa adat bersahaja di Kabupaten Mamasa. Desa Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang berada di bawah kaki Mambu Liling ini mempunyai banyak sekali potensi wisata. Selain desa-desa wisatanya, juga banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah dan juga asri. Salah satunya yang berada di belakang saya ini, Rumah Adat Mamasa. Seperti apa perjalanan saya? Kita keliling-keliling. Dijuluki surga kecil di Mamasa, Tondok Bakaru terhampar luas di bawah kaki gunung Mambu Liling yang sakral. Bentangan sawah sejauh mata memandang dan undakan perbukitan yang menghijau menjadi pemandangan utama di desa tua ini. Di pagi hari, sinar matahari tumpah meruah menyinari hingga ke sudut desa. Udara segar juga dapat dinikmati dengan leluasa. Berjarak 1,5 km dari pusat kota Kabupaten Mamasa, Tondok Bakaru sudah menjadi desa wisata unggulan di Sulawesi Barat. Selain menyajikan keindahan alam, Tondok Bakaru juga menyuguhkan wisata budaya hingga kearifan lokal yang istimewa. Deretan rumah adat khas Mamasa menjadi pemandangan yang sangat langka. Salah satunya rumah ukir ini. Disebut Banua Sura, rumah berusia ratusan tahun ini menjadi salah satu rumah adat langka di Mamasa. Sebagai desa adat, Tondok Bakaru dihuni 672 kepala keluarga atau sekitar 2.000 warga. Dari pagi hingga siang, desa ini cenderung sepi. Penghuninya sedang berada di ladang, mengolah tanah leluhur agar dapat makan. Selain bekerja sebagai petani, tidak sedikit juga yang berprofesi sebagai pandai besi. Biasanya, pekerjaan ini dikerjakan kaum laki-laki. Pak, boleh lihat-lihat nggak, Pak? Hah? Boleh lihat-lihat nih, Pak ya? Boleh ya? Wah, ini golok ya, Pak ya? Golok, Pak. Saya boleh ikut coba ini nggak, Pak? Malu, Pak? Panas. Panas ya? Jadi, saya golok ke sebelah sininya kali ya. Ini biasanya di ketok-ketok ratain ya? Udah jadi. Nah, jadi masyarakat Tondok Bakaru, Mamasa, Sulawesi Barat, selain mata pencariannya sebagai petani, ini juga sebagai pandai besi. Nah, ini pandai besinya sudah jadi, salah satunya adalah golok ya, Pak. Ini golok, ini juga golok, ini juga ada. Dan yang satu lagi ini apa, Pak? Badik. Badik ya, Pak? Ini yang ini badik. Ini biasanya bukan hanya dijual di sekitar sini, namun juga dibawa ke Mamuju untuk dipasarkan. Wah. Keelokan Tondok Bakaru tidak hanya tentang sawah, gunung, dan rumah tua yang melegenda.
Sejak 2 tahun lalu, desa ini juga dikenal sebagai penghasil tanaman anggrek yang cantik. Awalnya anggrek-anggrek ini hanya ditanam di pekarangan rumah. Namun kian hari, keahlian warga membudidayakan bunga cantik ini kian berkembang. Hingga akhirnya, mereka memiliki greenhouse, kebun plasma, hingga laboratorium sendiri. Kecantikan anggrek Tondok Bakaru perlahan mulai tersohor, hingga akhirnya mengundang pecinta anggrek dan para wisatawan. Kini siapa sangka, berawal dari sekutum anggrek di pekarangan rumah, Desa Tondok Bakaru kemudian ditetapkan sebagai desa wisata anggrek sekaligus desa wisata andalan di Provinsi Sulawesi Barat. Tondok Bakaru memang bukan sekedar kampung tua kecil di bawah kaki gunung yang rimbun. Tondok Bakaru adalah keindahan alam, keluhuran adat dan budaya, juga kearifan lokal yang layak diketahui banyak orang. Nilainya dan merah. Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Ini siapa, Kek? Malaikat. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia tempra. Ingat Mama, ingat tempra. Ya, pada sibuk sendiri-sendiri. Aurina, Indomie satukan lagi, jadi penuh arti. Indomie seleraku. Ini siapa, Kek? Malaikat. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Kebas dan kesemutan akibat kerusakan sel saraf? Minum Hemaviton Neuroforte, vitamin neurotropik B1, B6, B12 pelindung saraf, efektif obati kerusakan sel saraf. Hemaviton Neuroforte. Temukan inspirasi penuh arti bersama kisah meraih cita-cita, merekatkan persahabatan, merasakan tulusnya cinta, dan berbagi kepedulian di Ramadan ini. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Aku nggak boleh ragu saat beraksi di atas skateboard. Keluar dari zona nyaman, lupakan panas dan keringat. Dengan Dettol Cool, aku kembali segar, siap hadapi tantangan. Berani lakukan panasmu. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Beri kesempatan semua pakai baju baru Ramadan ini. Dengan Vanish setiap hari, baju terlihat cerah dan baru. Bagikan baju cerahmu untuk mereka. Bahagia berbagi baju bersama Vanish. Spesial Movie Ramadan. Alina hamil? Sama siapa? Kata maaf terakhir, malam ini pukul 10. Ayah nggak tahu kan? Gimana rasanya lebaran tanpa ayah? Aku udah nggak ngerasa punya ayah. Maafkan kesalahan ayah. Inspiring Ramadan, iNews.
air dan tepung. Dimaafkan kok Bun, makanya aku pilih Kraft Cheddar. Keju aslinya di urutan pertama komposisi, biar puasanya kuat dan tetap semangat. Bulan suci, kejunya harus asli. Kebas dan kesemutan akibat kerusakan sel saraf? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 pelindung saraf, efektif obati kerusakan sel saraf. Hemaviton Neuroforte. Ya, pada sibuk sendiri-sendiri. Aurina? Indomie satukan lagi, jadi penuh arti. Indomie seleraku. Duh, panas. Tempra dulu ya. Tempra Drops dengan pipet terlindungi. Tempra Drops demam turun cepat. Ingat mama, ingat Tempra. Duh, adik panas. Tempra dulu ya. Tempra sirup, dosis tepat panas demam turun cepat. Tempra sirup, ingat mama, ingat Tempra. Berangkat dari Pelabuhan Belang-Belang di Desa Tonyaman, perahu bermotor atau sandek ini akan mengantar wisatawan yang hendak menyeberang ke Pulau Gusung Toraja. Warga setempat menyebutnya taksi laut. Untuk ke Pulau Gusung Toraja, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini membutuhkan transportasi kapal nelayan yang dimana dari kota Polewali Mandar ini jaraknya 3 km dan menggunakan perahu nelayan ini biayanya sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Untuk perjalanannya pun dari desa menuju ke Pulau Gusung Toraja ini hanya kurang lebih 20 hingga 25 menit. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, perahu pun akhirnya tiba. Dan inilah Gusung Toraja, pulau sunyi yang bersahaja. Berjarak 3 km dari pusat kota Polewali Mandar, Gusung Toraja adalah tempat wisata idaman bagi mereka yang menyukai kesunyian. Pulau tidak berpenghuni ini cukup kecil, hanya seukuran lapangan sepak bola. Hamparan pasir putih yang berkilauan menutupi seluruh permukaan pulau. Tidak heran jika pulau ini kemudian dijuluki sebagai Pulau Pasir Putih. Sebagai tempat wisata baru, Pulau Gusung Toraja sudah memiliki beberapa fasilitas, walaupun masih perlu ditambah dan dibenahi. Di Pulau Gusung Toraja, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini terdapat beberapa fasilitas. Salah satunya adalah untuk ibadah yaitu musola, ada juga pendopo yang seharga seharinya disewakan Rp50.000 dan juga gazebo apabila ingin menginap. Jadi kalau menginap sehari semalam di sini, kayaknya asik juga, mau sendiri maupun rame-rame. Selain bisa menikmati seluruh isi pulau, wisatawan juga bisa bermain di pesisir pantai. Ombak yang tenang dan pasir yang putih menjadi kesempurnaan yang banyak dicari. Sayangnya, masih banyak pengunjung yang abai menjaga lingkungan. Berlibur boleh bersama keluarga maupun sendirian, namun jangan lupa untuk tetap menjaga kelestarian dari alam kita. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan sampai laut kita tercemar karena plastik ini bahkan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Jika hendak berkunjung ke pulau ini, cukup membayar Rp200.000 saja. Bagi yang ingin bermalam, pengunjung juga bisa menginap, bahkan mendirikan tenda. Selain menjelajah Gusung Toraja, wisatawan juga bisa mengunjungi pulau-pulau lain. Hanya berjarak selempar batu, terdapat pulau lain yang tidak kalah menawan. Dari pulau berpenghuni seperti Batoa dan Salamak, hingga deretan pulau kosong seperti Pulau Kucing, Karamasan, Salamak, Pulau Penampeang, dan Pulau Landeadea.
Setelah puas menjelajah sisi pulau, kini saatnya menikmati suasana di dalam lautan. Snorkeling dan diving menjadi aktivitas yang sayang dilewatkan. Terumbu karang dan ekosistem di wilayah ini masih terjaga dengan baik. Ikan dan biota laut juga cukup mudah ditemui. Keindahan pantai Gusung Toraja memang tak bisa dipandang sebelah mata. Pulau ini benar-benar surga bagi penikmat keindahan laut, pantai, dan pulau yang sunyi. Taman Budaya Butuh Ciping terletak di Desa Beru-Beru, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar. Dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Taman Budaya ini berfungsi sebagai tempat pelestarian seni dan budaya Mandar. Wah, hasilnya bagus banget. Ternyata nih, di sekitaran atau background dari Taman Budaya Butuh Ciping, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini diselimuti oleh hamparan bukit-bukit yang begitu indah dan juga hamparan hijau dari pohon-pohonan yang begitu luas. Jadi kalau untuk healing atau sendirian dengan udara sejuk, ini pas banget. Namun juga untuk Taman Budaya Butuh Ciping yang berada di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini juga didirikan pada tahun 2021 seluas 8 hektar, di mana tempat ini menjadi tempat berkumpulnya para seniman untuk nantinya dapat mementaskan dan juga menampilkan kesenian mereka, atau ini bisa menjadi base camp untuk para seniman berlatih setiap harinya. Selain itu juga bisa menjadi tempat swafoto atau berkumpul para anak muda untuk nantinya lebih mengenal lagi seperti apa dari rumah adat, khususnya rumah adat Mandar, Sulawesi Barat. Berdiri di atas lahan 8 hektar, Taman Budaya ini difungsikan sebagai pusat ekonomi rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga pameran benda pusaka. Dengan berdirinya Taman Budaya Butuh Ciping, diharapkan dapat menjadi tempat pelestarian sejarah dan budaya Mandar agar tidak tergerus zaman. Sebentar lagi akan memasuki waktu imsak. Yuk minum Energen dulu. Lengkapi sahur dengan Energen. Bantu berikan energi ekstra saat berpuasa. Baru terisi, siap puasa full. Makanan bergizi. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Miss Kuat. Ini siapa, Kek? Malaika. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia tempra. Ingat Mama, ingat tempra. Ya, pada sibuk sendiri-sendiri.
sendiri. Indomie satukan lagi, jadi penuh arti. Indomie seleraku. Ini siapa kek? Malaikat. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Kebas dan kesemutan akibat kerusakan sel saraf? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 pelindung saraf, efektif obati kerusakan sel saraf. Hemaviton Neuroforte. Temukan inspirasi penuh arti bersama kisah meraih cita-cita, merekatkan persahabatan, merasakan tulusnya cinta, dan berbagi kepedulian di Ramadan ini. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya Pop Marco Pop. Mudah bukan berarti aku nggak mampu. Aku latihan lebih keras, lawan panas dan keringat. Dengan Detolco, aku tetap segar untuk jadi lebih baik. Berani takutkan panasmu. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya Pop Marco Pop. Beri kesempatan semua pakai baju baru Ramadan ini. Dengan Vanish tiap hari, baju terlihat cerah dan baru. Bagikan baju cerahmu untuk mereka. Bahagia berbagi baju bersama Vanish. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Aku senang dia bisa menikmati masa kecilnya. Kamu nggak takut dia kena kuman dan sakit? Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Detol, lindungi dari 99,99% kuman, juga lembut di kulit. Detol. Perakiraan cuaca pada... Ma, lihat. Hei, ada yang makan coklat abis taraweh nih. Lezatnya Cadbury Dairy Milk Kurma untuk berbagi di momen yang spesial. Baru Cadbury Dairy Milk Kurma. Kebas dan kesemutan akibat kerusakan sel saraf? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 pelindung saraf, efektif obati kerusakan sel saraf. Hemaviton Neuroforte. Cahaya Hati Indonesia, Tribute to Ulama. Mengenang dan mengambil pelajaran berharga dari kehidupan dan perjalanan dakwah ulama tanah air. Buya Hamka tampil dalam keadaan tertindak. Ayah tuh mencontohkan sembahyang saja lah, Wak. Elo awak sembahyang gitu. Satu yang tidak boleh lupa adalah akhlak kau harus dijaga. Cahaya Hati Indonesia, Tribute to Ulama. Buya Hamka, siang ini pukul 12 hanya di iNews. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Wings Food. Pasir yang memutih dan karang dan menjulang berpadu dengan laut yang membiru. Inilah Pantai Dato, pantai tersembunyi yang sunyi. Hanya terletak 7 km saja dari pusat kota Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Pantai Dato menjadi objek wisata andalan yang banyak menyimpan keindahan. Berada di Dusun Pangale, Kelurahan Baurung, Bangai Timur, Pantai Dato memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pantai lain. Keistimewaan itu tersaji dari dua sisi pantai yang dimiliki. Sisi kanan pantai sepenuhnya beralaskan pasir putih dengan formasi karang-karang kecil yang halus.
Sementara di sisi kiri terdapat bentangan batu karang yang tajam. Keindahan Pantai Dato belumlah usai. Dan inilah keindahan itu. Batu karang besar setinggi 20 meter tampak berdiri angkuh tepat di bibir pantai. Jembatan kayu dan titian tangga sengaja dibuat terhubung dari bibir pantai menuju puncak karang. Di atas batu karang ini, pengunjung bisa melempar pandang ke arah lautan yang membentang. Di api tebing yang tinggi dan batu karang yang besar, Pantai Dato bak sengaja disembunyikan agar pesonanya tidak mudah ditemukan. Tidak hanya pasir putih dan karang menjulang, Pantai Dato juga memiliki panorama laut yang menakjubkan. Bagi penggila keindahan dalam lautan, snorkeling dan diving juga sayang untuk dilewatkan. Khusus untuk pengunjung yang enggan basah-basahan, silakan duduk santai saja. Dengan semua kelebihan yang dimiliki, Pantai Dato memiliki potensi luar biasa dan layak dikunjungi penyuka wisata pantai. Pak Farid, ini kita bicara tentang potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat. Sebenarnya kalau potensi wisatanya nih di Sulawesi Barat, ada nggak sih Pak atau banyak yang belum dikenal oleh masyarakat luas nih, dan apa aja dan di mana aja sih Pak, bisa diperinciin tuh? Jadi di Sulawesi Barat ini punya potensi pariwisata yang sangat banyak dan sangat potensial untuk dikembangkan gitu ya. Dari mulai alam bahari seperti yang sekarang kita ada di sini, pesisir, kemudian alam pegunungan, kemudian dari sisi budaya masyarakat itu luar biasa. Budaya masyarakat pesisir juga ada, budaya masyarakat pegunungan juga ada. Kemudian ini yang kita laksanakan sekarang ini, bagaimana kita kembangkan ini yang betul-betul memiliki keunikan dan kekhasan yang memiliki perbedaan yang ini dengan yang lain. Apa yang paling khas di situ, apa yang paling potensial di situ, itu kita dorong kembangkan untuk sementara sambil menunggu gilirannya yang lain, karena yang banyak ini harus cari yang lebih lebih utama dulu, yang utama diutamakan gitu ya. Nah dari sisi itu apa sih kriterianya yang utama diutamakan itu? Yang tadi punya potensi besar pada tamu, mampu memiliki daya tarik yang kira-kira bisa menerobos sampai kunjungan ke luar negeri. Nah itu yang kita kembangkan. Kemudian masyarakat di sekitar itu memiliki satu kesadaran untuk merawat pariwisatanya itu. Dari Pantai Dato, kita beranjak ke sudut lain di Majene, Sulawesi Barat. Dijuluki bumi Asa Maleuang atau tanah mufakat, Majene adalah kota tua penyimpan banyak peristiwa. Dan disinilah salah satu tempat yang menyimpan catatan itu. Boyang Tomonge. Dalam bahasa Mandara, Boyang Tomonge berarti rumah sakit. Ya, bangunan tua ini dahulu memang berfungsi sebagai rumah sakit. Dibangun pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908, Boyang Tomonge awalnya diperuntukkan untuk merawat tentara Belanda. Namun kemudian, pintu rumah sakit ini juga terbuka bagi pribumi Mandar. Gaya arsitektur khas Eropa tentunya sangat kental terlihat. Desain pintu yang lebar dengan bentuk jendela yang khas menjadikan bangunan ini sangat artistik dan klasik. Walau sudah berusia lebih dari 1 abad, Boyang Tomonge masih kokoh berdiri. Terletak di Jalan Suradi, Pangaliali, Bangai, Majene, bekas rumah sakit ini sudah difungsikan sebagai museum dan berganti nama menjadi Museum Mandar Majene. Sedikitnya 1.400 koleksi tersimpan di museum ini, dari fosil batu, senjata tajam tradisional, keramik dan piring kuno, hingga pakaian adat tua. Barang-barang kuno ini umumnya berasal dari Mandar, sisa perjuangan rakyat Mandar.
Nah, sekarang udah ketemu sama Ibu Andi Beda selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Majene, Sulawesi Barat. Bu, kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai kota tua yang berada di Majene. Museum Kota Tua yang tadinya rumah sakit menjadi sekarang museum ya? Iya. Sudah ada. Sebelumnya juga sudah ada dari makam Raja-Raja Banggai ya? Itu sudah ada juga. Sebenarnya apa sih yang akan nanti dikembangkan lagi saat ini dan juga bagaimana cara mempromosikannya Bu untuk masyarakat-masyarakat atau juga wisatawan di luar daerah dari Sulawesi Barat? Baik, jadi terkait dengan Kota Tua ini karena ada beberapa tinggalan. Ini sebenarnya untuk pengembangan ke depannya kita berharap pemerintah Kabupaten Majene ini melalui dinas kami ini akan berupaya merehab karena ada beberapa tinggalan-tinggalan yang masih belum tersentuh oleh upaya-upaya dari pemerintah. Jadi ke depannya insya Allah ini ya ada beberapa ini yang masih seperti terbengkalai. Nah, insya Allah ini ke depannya kami akan berupaya untuk merehab kembali sehingga ini bisa bertambah koleksi atau tinggalan-tinggalan sejarah khususnya tinggalan Kota Tua ini yang ada di Kabupaten Majene. Masih ada ini berupa peninggalan bangunan. Peninggalan bangunan ini kan ini belum tersentuh, ini masih utuh berdiri tapi belum ada sentuhan dari pemerintah. Jadi kita usahakan ke depan ini ada upaya dari pemerintah untuk merehab sehingga ini bisa kembali lestari, kembali kemurniannya, keasliannya. Sebagai kota wisata, Majene tidak hanya memiliki pantai yang indah dan budaya yang memukau. Kota Tua ini juga menyimpan catatan sejarah yang berharga.